S37 Kematian Aura. David dan Lily pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Keira sudah menyambutnya di depan rumah. Om, Tante, Keira lagi apa? Lagi nungguin Om dan Tante. Ayo kita masuk. Om, Mama Keira di mana? David melihat ke arah Lily. Mama Ki saat ini dirawat di rumah sakit. Mama sakit apa Om? Keira menangis di pelukan David. Mama sakit Ki. Besok kalau Mama udah siuman kamu boleh jengukin Mama. Iya Om. Keira istirahat di kamar ya. Ini kan udah malam. Iya, Keira nampak sedih dan masuk ke kamarnya bersama Lily sementara David menuju kamarnya. Lily menemani Keira tidur. Keira anak yang kuat. Pasti Keira bisa menghadapi ini semua. Memangnya Mama kenapa Tante? Mama dalam kondisi koma. Jadi sebagai anak yang baik, Keira harus berdoa untuk kesembuhan Mama. Ya Allah sembuhkanlah sakitnya Mama. Amin. Keira masih ada Om dan Tante juga adik Baim. Keira bisa memanggil kami Papa dan Mama. Tante udah anggap Keira sebagai anak sendiri. Jadi Ki boleh manggil Mama. Boleh. Lily membelai lembut rambut Keira dan membuatnya tidur di pelukannya. Setelah Keira tidur Lily kembali ke kamarnya. Kak David belum tidur. Lily melihat David tengah memainkan ponselnya di ranjang. Belum. Nungguin kamu. David mematikan ponselnya. Keira udah tidur. Udah. Lily ikut berbaring di samping David. Sini sayang. David meraih pinggang Lily dan membuatnya begitu dekat dengan David. Kenapa? Kangen? David memeluk erat Lily. Aku kasihan sama Keira Kak. Jangan sampai dia tahu kekejaman ibunya. Iya. Kita harus merahasiakan ini. Iya, Lily dan David saling menatap. Perlahan David mendekatkan wajahnya kepada Lily. Kemudian Lily memejamkan matanya. David menyentuh luka goresan di leher Lily. Sini Kak Dav obati lukanya. David beranjak dari ranjangnya dan mengambil obat. Lily begitu malu saat berpikir David akan menciumnya ternyata tidak. Kamu pikir Kak Dav mau ngapain? Hehehe, angkat kepalamu. David meninggikan bantalnya dan membuat leher Lily terangkat. Dengan lembut David mengoleskan obat ke lukanya kemudian memberinya plaster obat. Cuma luka sedikit. Nanti juga sembuh. Tapi akan berbekas sedikit. Apa Kak Dav gak apa-apa? Kok tanyanya gitu? Iya. Apa Kak David menerima jika di tubuhku ada cacat? Kak David menerimamu seutuhnya. Kak, David mengecup leher Lily dan memberikan tanda di sana. Nakaulol, udah akui saja. Ini kan yang kamu mau. David terus saja menggoda istrinya sampai wajahnya merah menahan malu. Enggak salah lagi. Ngomong aja kalau kamu pengen. Pasti Kak David kasih. Apaan sih? Mata mereka saling memandang. Di sana mereka saling bicara. Menghancurkan dinding rindu setelah begitu banyak rintangan dalam hubungan mereka. Dengan cepat Lily mendorong David dan merubah posisi mereka saat ini dan Lily sudah berada di atasnya. Apa yang kamu inginkan sayang? Dirimu. Lakukan. Lily tanpa ragu menjamah suaminya. Di setiap sentuhannya membuat David tak bisa diam untuk tidak bersuara. Baru kali ini dia merasakan Lily bagaikan singa biasteris ina yang begitu garang saat dibersamanya. David yang tak bisa menahan akhirnya keluar kendali. Ia pun berbalik menyerang Lily dan mendominasinya. Pergulatan panjang penuh kehangatan pun terjadi. Keduanya begitu menikmati setiap momen kebersamaan mereka. I love you sayang. David mengecup kening istrinya dan kemudian mereka tidur. Titik. Keesok paginya, Lily membuka matanya perlahan. Dilihatnya David yang masih tertidur pulas di sampingnya. Lily teringat momen tadi malam membuatnya malu sendiri. Dengan cepat Lily bangun dan membersihkan dirinya. Lily baru selesai mandi dan dilihatnya David yang masih tertidur. Kak David bangun. David mencium bau harum dan membuatnya terbangun. Jam berapa? Jam 5 Kak. David memeluk erat Lily. Kamu wangi banget sih sayang. Kak, udah dong. Cepetan mandi. Kak David mau lagi kayak semalam. Mandi.
Kalau galak gitu, makin cantik. Cepat bangun. Iya iya, Kak. David mengecup pipi istrinya dan berlari ke kamar mandi. Lily langsung tersipu melihat tingkah suaminya itu. Kemudian setelah mereka membersihkan diri, mereka sholat subuh dan murojaah. Saat David dan Lily sedang sarapan bersama Keira. TINGGGGGTUUNGGGG. Lily membuka pintu rumahnya. Selamat pagi Ibu Lily. Kami dari kepolisian ingin membawa Anda sebagai saksi atas terjadinya penusukan Ibu Aura. Siapa sayang? David melihat ada 2 orang polisi yang ingin membawa Lily. Baik Pak. Kami akan ikut Bapak untuk menjadi saksi. Mari. David dan Lily pergi ke kantor polisi untuk memberi keterangan secara jelas kepada pihak polisi. Setelah Lily dan David ke kantor polisi, mereka pergi ke rumah orang tuanya untuk menjemput Baim. Ting tung. Mama membukakan pintu rumah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. David, Lily. Ayo masuk. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Mama. Papa. Baim yang baru keluar dari belakang berlari ke arah Lily dan David. Lily langsung menyambut dan memeluknya. Mama kangen banget sama kamu nak. Baim juga kangen Ma. Mama dan Papa kok lama banget gak jenguk Baim. Maaf ya sayang. Papa dan Mama ada kerjaan di luar. Jadi baru bisa jemput kamu sekarang. Iya Pak gak Papa. Baim di sini seneng juga sama kakek dan nenek. Kalian sering-sering bawa Baim ke sini ya? Iya Ma. Kami kemari mau jemput Baim ya Ma. Tetap kami bakal sering kemari pas weekend. Iya, kami langsung pulang ya Ma. David dan Lily berpamitan kepada kedua orang tuanya. Mama David mengantarkan mereka sampai di depan rumah. Nenek nanti Baim main ke sini lagi ya. Nenek jangan sedih. Baim memeluk neneknya. Iya sayang. Nenek tunggu Baim ya. Iya. Kalau nenek kangen Baim. Nanti Baim telepon ya Nek. Nenek Baim mencium pipinya Baim. Dah nenek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baim dan papa mamanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah kakek dan neneknya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Baim menceritakan kepada papa dan mamanya selama ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Lily dan David mendengarkan celoteh Baim yang begitu sangat cerewet. Hingga tak terasa sampailah mereka di rumah. Saat mobil berhenti di depan rumah, mereka melihat Keira tengah bermain bersama. Halo Ki. Mama, Keira menghampiri Lily dan David. Dia siapa Ma? Iya. Kak Keira ini anak Mama namanya Baim. Dan Baim ini Kak Keira anaknya Tante Aura tapi sekarang jadi anak Mama juga. Jadi Baim sekarang punya kakak perempuan. Mama harap kalian berdua bisa akur dan saling menyayangi. David memandang ketiganya begitu bahagia. Hai Baim. Hai Kaki. Baim dan Keira bersamalan. Kak Keira janji akan menyayangi dan menjaga adik Baim Ma. Pa. Kaki. Kalau Baim udah besar nanti, Baim akan jagain Kaki. Hehehehehehe. Semua orang tertawa bersama mendengar penuturan Baim. Ayo kita masuk semua. David mengajak anak-anak dan istrinya masuk ke dalam. Mama buatin es dulu ya biar segar. Kalian main dulu sama papa. Iya Ma. Baim dan Keira bermain bersama sementara David tengah menerima telepon. Tak lama kemudian David menyusul Lily yang sedang membuatkan minuman. Sayang, iya Kak ada apa? Aura dalam keadaan semakin kritis. Dokter menyuruh kita ke rumah sakit sekarang. Apa? Ayo kita segera ke rumah sakit. Lily belum sempat menyelesaikan membuat minuman ia segera mengajak anak-anaknya ke rumah sakit bersama David. Sampainya di rumah sakit. Lily dan David masuk ke dalam rumah sakit sementara anak-anak menunggu di luar ruangan bersama Bibik. Dokter gimana keadaan pasien? Pasien sempat sadar namun kondisinya kembali lemah. Mari silahkan masuk. David dan Lily masuk ke dalam ruangan Aura. Mereka melihat Aura masih terbaring lemah. Mbak Aura sadar Mbak. Kasihan Keira kalau Mbak terus begini.
Lily mencoba berkomunikasi dengan Aura. Perlahan Aura membuka matanya. Lily. Keira di mana? Aura berbicara dengan pelan dan terbata-bata. Keira ada di depan. Dia menunggu Mbak sembuh. Waktuku gak banyak. Aku hanya ingin minta maaf sama kalian. Dan aku minta tolong. Untuk menjaga Keira. Dia anak yang baik. Kami sudah menganggap Keira adalah putri kami sendiri. Kami janji akan merawat dan mendidiknya dengan baik. Terima kasih. Sampaikan salam sayang ku ke Ki. Aura terkulai lemas dan sudah tiada. Dokter kembali memeriksa keadaan Aura. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pasien sudah tiada. Semoga dia tenang di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lily menangis dan memeluk suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. David memeluk istrinya begitu erat. Titik, titik, titik. Setelah kematian Aura, David dan Lily mengurusi semua pemakamannya. Kini Keira tidak sendiri. Ia telah diadopsi oleh David dan Lily. Mereka pun hidup bersama dalam sebuah keluarga yang bahagia.